Bab 1071. Tiba-tiba, Jack mengeluarkan raungan keras saat dia mengepalkan tangannya. Chi melonjak dari tinjunya saat Jack menekuk lututnya dan melemparkan pukulannya. Kelompok 5 baru saja muncul di hadapan Jack, membidik ke arahnya ketika dia melemparkan pukulannya. Mereka awalnya berpikir bahwa serangan mereka, ketika digabungkan, akan mengalahkan Jack, membuatnya kalah. Itulah yang mereka yakini sampai mereka melihat gelombang demi gelombang di depan mereka. Gelombang ini adalah ilusi yang mengalir ke arah mereka dari tinju Jack tanpa kelegaan. Gelombang bergabung dan menjadi dampak yang tak terlihat namun kuat. Ledakan keras bisa terdengar dan kekuatan yang kuat menghempaskan kelima orang itu. Mereka membenturkan kelempengan batu di bawah panggung kompetisi seperti layang-layang dengan tali putus. Semua 5 keajaiban tak berdaya memuntahkan darah masih di udara, terbang dari serangan Jack. Mereka memuntahkan darah lagi ketika mereka jatuh ke tanah. Mereka berbaring di lantai dan merasa seolah-olah tubuh mereka akan hancur. Bagaimana ini mungkin? Mata Martin dan yang lainnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menggulingkan Jack, bahkan ketika mereka berlima bergabung. Orang di depan mereka sangat kuat. Keterampilan bela diri apa ini? Penatua pertama, yang berada di panggung observasi, berdiri. Matanya berbinar dan tampak bersemangat. Itu bukan keterampilan bela diri sederhana dan jelas bukan keterampilan bela diri kelas 1. Sepertinya keterampilan bela diri kelas 2. Titus, yang berada di sisi tetua pertama, menimpali, di atas segalanya, itu adalah keterampilan bela diri langka yang mampu menyerang sekelompok orang secara bersamaan. Jika itu memiliki efek yang begitu baik ketika digunakan oleh seniman bela diri tingkat setengah dewa. Kekuatan serangan saat digunakan oleh seniman bela diri tingkat dewa sejati akan jauh lebih menakutkan. Itu benar. Jika seorang seniman bela diri tingkat dewa sejati menggunakan keterampilan bela diri ini, keterampilan itu dapat menyerang secara eksternal. Menakutkan ketika Anda memikirkan bagaimana gelombang besar melesat keluar. Nash juga senang. Keterampilan bela diri itu bukan hanya keterampilan tingkat tinggi, tetapi juga keterampilan yang dapat melakukan serangan kelompok, dan tidak semua orang mengetahuinya. Tidak ada yang tahu bahwa Jack memiliki keterampilan bela diri yang hebat. Tidak mungkin. Senyum Lily menghilang, digantikan oleh ekspresi terkejut. Dia tidak percaya bahwa master seperti Hudson dan Liah, yang memiliki kemungkinan menjadi juara, juga akan disingkirkan oleh Jack. Jika demikian halnya, tidak ada keraguan tentang posisi juara karena beberapa orang yang tersisa di panggung kompetisi tidak sekuat Hudson dan yang lainnya. Haha, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Nash, yang berada di samping Lily, sangat gembira dengan hasilnya. Ini putraku, putra Nash White. Lily menatap tajam Nash, sangat marah hingga suara tulang retak bisa terdengar dari tinjunya yang mengepal erat. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak haram ini akan memiliki bakat dan kemampuan tempur yang begitu mengesankan. Ini hebat. Tuan-tuan lain harus diyakinkan dengan orang seperti itu sebagai pewaris tuan keluarga mereka. Banyak master keluarga cabang memikirkannya sebelum berbicara dengan sangat terkejut. Kompetisi benar-benar melebihi harapan mereka. Orang-orang yang mereka pikir memiliki kemampuan untuk bertarung semuanya tersingkir. Sebaliknya, Tuan Muda Jack, anak haram yang tumbuh di dunia luar dan yang baru saja mereka temui, unggul dalam kompetisi. Bab 1072. Luar biasa. Ada harapan bagi kita untuk masuk 5 besar. Tidak banyak pesaing yang tersisa di atas panggung pada saat itu, dan beberapa pria yang berada di tahap tengah tingkat setengah dewa sangat gembira dengan prospeknya. Mereka mengira tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai posisi 5 besar, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Jack akan menghilangkan 5 hingga 6 master sekaligus. Bahkan master seperti Hudson, Martin, dan Liah, yang berada di tahap terakhir level setengah dewa, dieliminasi oleh Jack. Beth, yang berdiri tidak jauh dari Jack, tercengang. Dia adalah putri penatua pertama, dan ayahnya dengan sengaja memintanya sebelum kompetisi untuk membantu Jack kapanpun ada kesempatan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kecakapan tempurnya akan melebihi yang lain. Dia tercengang ketika dia melihat pemandangan di depannya. Baik dia dan Jack berdiri di atas panggung, tetapi tidak ada yang berani melawan mereka karena semua orang tahu mengalahkan mereka tidak mungkin. Beth memiliki senyum ketat di wajahnya. Sepertinya dia akan melanjutkan ke babak berikutnya dan berada di 5 besar tanpa melakukan apa-apa.
Selain itu, dia bahkan mungkin menjadi runner-up pertama kompetisi, mengingat situasi yang dihadapi. Ada apa? Aku berterima kasih atas tawaranmu, Beth, tapi aku benar-benar tidak membutuhkan bantuanmu, kata Jack yang tersenyum kepada Beth ketika dia melihatnya tertegun di tempat. Kamu benar-benar terlalu kuat. Keterampilan bela diri kelas berapa yang baru saja kamu lakukan? Aku merasa itu adalah keterampilan bela diri kelas 2. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana kamu bisa mengalahkan mereka ketika kamu baru berusia pertengahan? Ke tingkat setengah dewa. Beth tersenyum pahit. Dia memikirkannya dan terus berbicara. Dengan seranganmu barusan, aku merasa bahwa kamu seharusnya berada pada tahap puncak level setengah dewa. Kamu benar-benar kuat, kehebatanmu hampir menandingi Lance. Jack menjadi malu pada saat itu mengejutkannya pada bagaimana mereka akan mengatakan kehebatannya telah mencapai puncak tingkat setengah dewa. Tetap saja, masuk akal ketika dia memikirkannya. Lagi pula, dia tidak melakukan serangan di mana Chi-nya meninggalkan tubuhnya, dan wajar jika mereka tidak tahu bahwa dia sudah berada di tingkat dewa yang sebenarnya. Yang terbaik adalah jika dia bisa memenangkan kompetisi sambil tetap menyembunyikan kekuatan aslinya. Big Wave Hits, keterampilan bela diri tingkat menengah kelas 2. Ini berguna, jawab Jack dengan senyum acuh tak acuh. Mata Beth berbinar ketika dia mendengar ini dan dia berkata sambil tersenyum. Keahlian menengah kelas 2. Keterampilan luar biasa itu dapat digunakan untuk serangan kelompok. Saya pikir Master akan meminta Anda untuk menyumbangkannya sehingga semua anggota keluarga kulit white dapat mempelajari keterampilan ini juga. Kamu sekarang adalah pewaris tuan keluarga, dan kamu akan menjadi tuan di masa depan. Kamu tidak akan menolak untuk membantu keluarga White, kan? Kegembiraan Beth membuat Jack bingung, dia jelas tertarik pada keterampilan bela dirinya juga. Dia tersenyum lemah ketika dia menjawab, masih terlalu dini untuk berasumsi. Saya belum menjadi pewaris, dan saya hanya bisa dianggap sebagai salah satu dari 5 besar. Beth memutar matanya ke arah Jack dan berkata, berhenti bersikap rendah hati. Siapa di antara orang-orang ini yang bisa mengalahkanmu? Tidak diragukan lagi hasilnya. Semuanya terjadi seperti yang diperkirakan Beth, dan tidak ada keraguan tentang hasilnya. Jack, Beth, dan 3 lainnya ditinggalkan di atas panggung, dan mereka berlima langsung muncul sebagai 5 besar kompetisi. Bab 1073. Setiap orang yang memenangkan posisi 5 besar mendapatkan rumput bersemangat premium kelas 1 sebagai hadiah mereka, sangat menggembirakan mereka. Hudson, Martin, dan yang lainnya duduk di lantai di bawah panggung sambil merawat luka mereka, sambil memasang ekspresi masam. Mereka awalnya berharap berada di 5 besar dan mendapatkan rumput yang bersemangat, tetapi mereka tidak hanya gagal mengalahkan Jack, tetapi mereka juga gagal mendapatkan rumput yang bersemangat. Hudson melirik Lily yang berada di panggung observasi dan berpikir, jika saya tahu bahwa orang ini sangat berbakat, saya tidak akan memikirkan hadiah apa yang akan diberikan Lily kepada saya. Sekarang, saya tidak punya apa-apa. Segala sesuatu yang terjadi sesudahnya persis seperti yang dibayangkan semua orang, Jack dinobatkan sebagai juara sementara Beth menjadi runner-up pertama. Izinkan saya mengumumkan bahwa kompetisi seni bela diri telah berakhir. Selamat kepada Tuan Muda Jack karena memenangkan kompetisi dan menjadi pewaris master keluarga. Dia memperoleh hak untuk menyimpan dan menggunakan harta keluarga White, Chiro Pearl, tapi aku harus memberi tahu semua tetua sebelum dia bisa menggunakannya. Tetua keempat, Wendy Win mengumumkan dengan keras di panggung kompetisi. Saya mengundang Tuan Muda Jack untuk naik ke panggung dan menerima hadiahnya. Jack menghela napas berat sebelum tersenyum kecil. Dia terbang ke atas ke panggung kompetisi dan tiba di hadapan penatua keempat. Anak muda, apakah kekuatan keterampilan bela diri kelas 2? Bagaimana Anda mendapatkannya? Wendy tidak bisa menahan pertanyaannya saat dia bertanya dengan lembut, memberikan Chiro Pearl kepada Jack seperti yang dia lakukan. Jack tersenyum malu-malu dan berkata, saya beruntung mendapatkannya, tetapi saya dapat memberi tahu Anda bahwa itu adalah keterampilan bela diri tingkat 2. Keterampilan menengah kelas 2 benar-benar bagus. Bahkan keluarga kulit white hanya memiliki beberapa. Wendy tersenyum acuh tak acuh. Jack mengangguk. Dia kemudian mengangkat Chiro Pearl yang dingin dan mengumumkan, saya berencana untuk menggunakan Chiro Pearl ini nanti karena salah satu saudara saya terluka parah, hanya bergantung pada napas terakhirnya. Chiro Pearl adalah salah satu alasan saya mengikuti kompetisi ini.
Sejak semua orang ada di sini, saya memberitahu Anda semua sekarang. Pada saat ini, Penatua ketiga, kesal dengan hasil kompetisi, perlahan berdiri dan berbicara dengan suaranya yang sedikit lelah, saya tidak berpikir bahwa teman Anda terluka parah. Saya telah melihat tubuhnya dengan baik, dan luka-lukanya dangkal. Hal yang paling penting adalah bahwa seseorang telah melatihnya menjadi boneka, jadi tubuhnya sangat kaku sementara nafas hidupnya telah dikurangi menjadi jumlah yang sangat kecil. Bukankah akan sia-sia menggunakan white kita? Harta keluarga pada seseorang seperti ini. Boneka. Kenapa kakaknya jadi boneka? Ya ampun. Keterampilan jahat seperti itu benar-benar ada. Gumaman pelan menyebar ke seluruh alun-alun setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua ketiga. Terkejut, Penatua pertama segera bertanya, Jack, apakah Penatua ketiga mengatakan yang sebenarnya? Mengapa saudaramu menjadi boneka? Mengapa cara jahat seperti itu masih ada? Benar-benar ada keterampilan seperti itu di dunia ini, tetapi itu tidak ada di Daxia. Ini adalah karya kekuatan misterius dari luar negeri, jawab Jack, tinjunya mengepal seperti yang dia lakukan. Kami telah membunuh orang-orang mereka sebelumnya, tetapi saya tidak yakin apakah masih ada orang dalam kelompok ini atau bahkan berapa banyak yang masih hidup. Penatua ketiga memikirkannya sebelum melipat tangannya di belakang punggungnya dan dengan tegas berkata, saya keberatan Anda menggunakan mutiara Ciro pada saudara Anda. Bab 1074. Jack tidak menyangka bahwa tetua ketiga akan gagal menahan diri dan melangkah maju untuk membuatnya terlihat buruk. Dia tersenyum acuh tak acuh dan menatap Penatua ketiga yang berdiri tinggi di panggung observasi. Betulkah? Tantang Jack. Tolong jelaskan mengapa Anda keberatan dengan pilihan saya. Tetua ketiga kemudian menjawab, sederhana saja. Mutiara Ciro ini adalah harta yang telah kami peroleh dengan susah payah, jadi sebaiknya kita menggunakannya dengan hati-hati. Kita perlu memikirkan nilainya sebelum menggunakannya. Tidak ada salahnya dilakukan, jika kita ingin menggunakan Ciro Pearl pada keluarga Master atau orang penting lainnya dari keluarga White. Dia membiarkan itu tenggelam sebelum dia menambahkan, tapi untuk menggunakannya pada saudaramu, orang luar. Sepertinya tidak cocok, kan? Melihat keheningan Jack, dia kemudian melanjutkan, ini hanya salah satu alasannya. Yang kedua adalah karena Ciro Pearl tidak memiliki sifat penyembuhan. Selain menyegel seseorang di dalam es dan membuat orang mati tetap hidup, itu tidak memiliki efek lain. Bahkan jika kamu menyegel temanmu ini sekarang, apakah kamu memiliki cara untuk mengobatinya nanti? Dia tidak akan lolos dari nasib sekarat jika kamu tidak memiliki sarana untuk merawatnya setelah kamu membuka segelnya. Pada saat yang sama, Lily juga tertawa dan berdiri. Itu benar. Mengesampingkan fakta bahwa kamu menggunakan ini pada orang luar, poin yang paling penting adalah jika kamu dapat menghidupkan kembali boneka. Haha, menurutku itu agak tidak mungkin. Lebih baik kamu mengakhirinya sekali dan untuk selamanya, semua. Banyak orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Penatua ketiga dan Lily, berbagi pendapat mereka bahwa memang sia-sia menggunakan harta seperti itu pada orang luar ketika tidak ada cara pasti untuk menyelamatkan orang itu. Selain itu, hanya ada satu mutiara Ciro, dan itu akan hilang setelah digunakan. Jack tersenyum dan berkata, pertama, saya telah memenangkan kompetisi, dan mutiara Sio adalah hadiah saya. Apakah saya tidak berhak mengatakan bahwa tidak ada yang berhak mengganggu cara saya menggunakan mutiara ini atau kepada siapa saya menggunakannya? Kedua, aku pasti akan mencari cara untuk menyembuhkan saudaraku setelah aku membekukannya. Bagaimana aku memperlakukannya sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Haha, Anda benar, Tuan Muda Jack. Memang, kami tidak berhak campur tangan karena item ini milik Anda, dan berdasarkan aturan, Anda dapat menggunakannya sesuka Anda. Saya hanya memberikan saran, dan Anda dapat memilih untuk mengabaikan saran dari kami, para tetua. Wade tertawa keras, puas dengan jawaban Jack. Dia tahu Jack tidak akan menyerah begitu saja untuk menyelamatkan temannya. Namun, tetua lainnya dan semua orang secara alami akan memiliki beberapa komentar berdasarkan apa yang dikatakan Jack. Mereka akan merasa bahwa Jack suka melakukan sesuatu dengan caranya sendiri tanpa memikirkan gambaran yang lebih besar atau mendengarkan rekomendasi dari orang lain. Seseorang dengan karakteristik seperti itu secara alami tidak cocok untuk menjadi penguasa keluarga masa depan.
Alasan Wade berdiri ke depan dan mengatakan hal yang dia lakukan adalah untuk memimpin Jack sehingga dia akan meninggalkan kesan buruk di hati para sesepuh lainnya. Bab 1075. Nash tidak bodoh, dia memperhatikan apa yang coba dilakukan Wade. Dia tersenyum dan berdiri. Sejujurnya, Chiro Pearl adalah harta karun ketika kita mengatakan bahwa itu karena dapat membekukan area seukuran ruangan. Bahkan jika kamu adalah orang yang sekarat, itu juga dapat menjaga kondisi orang tersebut setelah dibekukan dengan mutiara Chiro. Namun, mutiara ini juga tidak dapat dianggap sebagai harta karun karena tidak memiliki sifat penyembuhan. Ia tidak memiliki fungsi lain selain membekukan sesuatu. Banyak orang mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Nash, sepertinya mutiara Chiro ini bukanlah objek yang sangat penting. Setelah suara diskusi orang-orang mereda, Nash melanjutkan, selain itu, kami adalah salah satu dari 8 keluarga bayangan, dan kami harus menepati janji kami. Karena kami telah berjanji untuk memberikan mutiara ini kepada sang juara dan Jack, memenangkan kompetisi, mutiara itu miliknya. Dia berhak melakukan apapun yang dia inginkan dengan itu. Bukankah itu masuk akal, semuanya? Iya, guru benar. Saya merasa ini milik Jack, jadi atas dasar apa kita bisa mengganggu cara dia menggunakannya? Jika itu milik saya akan menggunakannya berdasarkan kebutuhan saya. Kata Penatua ke-7 dengan percaya diri begitu dia berdiri. Tuan muda Jack sangat berbakat di usia yang begitu muda. Bagi saya, Tuan muda Jack adalah harta sejati. Dia kembali terlepas dari ketidaknyamanan sebelumnya dan menjadi pewaris tuan keluarga kami. Dibandingkan dengan mutiara Chiro, Tuan muda Jack adalah harta karun dengan kemungkinan tak terbatas yang diberikan para dewa kepada kita. Penatua ke-6 sedikit tercengang, tetapi dia juga melangkah maju dan tersenyum berkata, ya, Tuan muda Jack benar-benar berbakat. Tuan muda Lance tidak ada di sini hari ini, tetapi saya tidak berpikir dia bisa menerima serangan yang baru saja kita lakukan, melihat apakah dia ada di sini. Sementara itu, seorang kepala keluarga cabang juga berdiri dan menimpali, ya, kami sangat mendukung Tuan muda Jack. Tuan muda Jack sangat berbakat, dan kami yakin bahwa dia menjadi pewaris tuan keluarga. Saya percaya itu dengan Tuan muda Jack, bakat, itu hanya akan membawanya 1 atau 2 tahun lagi untuk menerobos dan mencapai tahap utama dari tingkat dewa yang sebenarnya. Sudut mulut tetua ketiga berkedut beberapa kali ketika dia mendengar ini. Orang-orang ini pasti berdiri ke depan dengan sikap seperti itu karena Jack adalah pewaris saat ini. Mereka ingin menyenangkan Jack karena dia akan menjadi kepala keluarga masa depan begitu Nash meninggal. Lagi pula, jika mereka berdiri di depan dan berbicara atas nama Jack, mereka akan menjadi lebih dekat dengan Jack dan dia akan mengingat mereka. Kehidupan masa depan mereka akan jauh lebih baik. Lily, yang berada di sisi mereka, memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Apa yang kamu katakan terlalu berlebihan, dia marah. Bukankah anakku, Lance, juga berbakat? Haha, anakku mungkin telah mencapai tingkat dewa yang sebenarnya sekarang. Lagi pula, dia hanya selangkah lagi dari tingkat dewa yang sebenarnya, dan dia telah pergi jauh dari rumah untuk waktu yang lama, 2-3 bulan. Bagaimana Jack bisa menjadi lawannya jika dia sudah mencapai tingkat dewa yang sebenarnya? Apa yang dikatakan Nyonya tertua masuk akal. Jika Tuan Muda Lance kembali, persaingannya akan menjadi pertarungan antara 2 tuan besar. Seorang pria dari keluarga Lagorio, yang kebetulan adalah seorang penatua, sedikit tersenyum saat dia berbicara. Tidak ada yang bisa mengantisipasi hasilnya, dan kami hanya bisa mengatakan bahwa Jack beruntung. Lagi pula, kondisi Tuan Muda Lance kami masih belum diketahui. Baiklah, mari kita berhenti membahas ini dan menyelesaikan apa yang terjadi hari ini. Sekarang setelah kompetisi telah berakhir dan Jack adalah pewarisnya, dia dapat melakukan apa yang dia inginkan dengan Chiro Pearl. Mari kita hentikan pertemuan ini. Nash melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang pergi. Bersambung.